Kok ada? Silahkan kepada Saudari Priscilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat malam. Kali ini dari kelompok 5, kita mau membahas dan mengkritisi jurnal tentang teori pemisahan kekuasaan Baron dan Montesquieu. Mungkin bisa di-share screen, Mas Jos. Baik, nama kelompok 5 yaitu Jos Martin, Rizky Akbar, Niza Kartika, dan saya sendiri, Grisel, dan Akbar Ibrahim, Balkis Faradila. Nah, jadi Baron de Montesquieu itu lahir Januari 1689 dan meninggal bulan Februari tanggal 10 di tahun 1755. Montesquieu is a French judge, man of letters. He is the principal source of the theory of separation of power, which is implemented in many constitutions throughout the world. Separation of power or trias politica is a model of democracy that involves the separation of political power between the government's three branches, the executive, the legislature, and the judiciary is a system where there is a separation of power, each branch in contrast from intervening in the area of responsibility of another branch. The doctrine of separation of power or checks and balance between independent and co-equal branch of government is a derivative from the work of the French political and social philosopher Baron de Montesquieu. The latter, in his spirit of law, defined the principle of separation of power based on a system of checks and balance in government. The executive, the legislative, and the judiciary should be spared and enjoy equal and well-divided power and independence. Next. Jadi yang dimaksud adalah pemisahan kekuasaan trias politika adalah model demokrasi pemisahan kekuasaan pemerintah, eksekutif, dan legislatif dan yudikatif. Dalam sistem di mana ada pemisahan kekuasaan, setiap cabang dibatasi untuk campur tangan di wilayah tanggung jawab lain. Doktrin pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan checks and balance antara cabang pemerintahan yang independen dan setara berasal dari karya Montesquieu dalam bukunya Spirit of Law di tahun 1734 mendefinisikan prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem checks and balance dalam pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan peradilan harus terpisah yang memiliki kekuatan dan kemandirian yang setara dan terdefinisi dengan baik. Next, bisa dilanjutkan dengan Mas Jos. Silakan Mas Jos. Terima kasih atas kesempatannya. The English Constitution establishes a functional separation between the legislative, executive, and judicial powers. And because the separate functions of government are placed in different hand, no individual or group can monopolize political power. The executive power in England is held by a monarch. The differentiation of function as Montesquieu conceived
promotes the more effective operation of each of the fundamental powers of government, while the legislative power is shared between hereditary nobility and the people's elected representatives. One of example that Montesquieu regards England as a republic rather than a monarchy is the association he draws between the English Constitution and James Harrington's Republican Oceana. For an interesting statement of Montesquieu remarks on Harrington and more generally Montesquieu effort to find a constitution of liberty in the historical facts rather than seeking imagined republics. Konstitusi Inggris menetapkan pemisahan fungsional antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Karena fungsi pemerintahan yang terpisah ditempatkan di tangan yang berbeda, tidak ada individu atau kelompok yang dapat memonopoli kekuasaan politik. Diferensiasi fungsi seperti yang dibayangkan Montesquieu mendorong operasi yang lebih efektif dari masing-masing kekuatan fundamental pemerintah. Kekuatan eksekutif di Inggris dipegang oleh seorang raja, sedangkan kekuatan legislatif dibagi antara bangsawan turun-temurun dan wakil rakyat yang dipilih. Sebagai republik monarki, salah satu contoh indikasi bahwa Montesquieu menganggap Inggris sebagai republik daripada monarki. Hubungan yang ia gambarkan antara konstitusi Inggris dan Oceana Republik dari James Harrington. Untuk pembahasan yang menarik dari pernyataan Montesquieu tentang Harrington dan secara lebih umum supaya Montesquieu untuk menemukan konstitusi kebebasan dalam fakta sejarah daripada mencari republik yang dibayangkan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Balkis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar. England is discussion from other rematch by being the one nation in the world that has political liberty for the direction of object its constitution by political liberty. Montesquieu means being able to do what one should want to do and not at all constrained to do what one should not want to do. Next. In defining what liberty is, he discussed it emphatically from what he calls independence, which consists simply in doing what one wants, or the sovereignty of the individual will independence must be renounced to gain political liberty, because liberty means living under political and civil laws. Yet, despite his emphasis on the difference between liberty and what he calls individual independence, when Montesquieu speaks of liberty, he nevertheless has individuals in mind. Political liberty is not to be simple, identified by collective self-rule of popular sovereignty.
Mungkin bisa dilanjut oleh Saudara Rizky. Ya, terima kasih. Inggris dibedakan dari rezim lain dengan menjadi satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki kebebasan politik untuk tujuannya langsung dari konstitusinya. Dan kebebasan politik, Montesquieu berarti mampu melakukan apa yang seharusnya ingin dilakukan dan sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam mendefinisikan apa itu kebebasan, ia membedakan dengan tegas dari apa yang disebutnya kemerdekaan, yang hanya terdiri dari melakukan apa yang diinginkan atau kedaulatan kehendak individu. Kemerdekaan harus dilepaskan untuk mendapatkan kebebasan politik. Karena kebebasan berarti hidup di bawah hukum politik dan sipil. Namun, terlepas dari penekanannya pada perbedaan antara kebebasan dan apa yang dia sebut kemerdekaan individu, ketika Montesquieu berbicara dengan kebebasan, dia tetap memikirkan individu. Kebebasan politik bukanlah untuk diidentifikasi secara sederhana dengan pemerintahan sendiri, kolektif, atau populer dengan kedaulatan. Bisa dilanjut. Kepada Saudari Kartika, waktu dan tempat dipersilakan. The difference between the theory of separation of power proposed by John Locke and Montesquieu. From this two opinions, there is a difference of opinion between John Locke and Montesquieu. John Locke incorporated judicial power into executive power, while Montesquieu viewed the judicial power as an independent power. Maksudnya, perbedaan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Dari dua pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memaksudkan kekuasaan judikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan atau yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akbar. John Locke thought the power that oversees the passing of legislation or the judiciary into the executive power. Meanwhile, Montesquieu separates the judicial and executive power to provide freedom and independence. John Locke meletakkan kekuasaan yang mengawasi jalannya perundang-undangan atau yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan Montesquieu memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi teman-teman sekalian. Mungkin itu hasil dari dapat dari kelompok 5 tentang jurnal teori pemisahan kekuasaan Baron de Montesquieu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.